Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GSAI Kana Cirebon dan pencinta suara kebenaran Injil dimanapun berada yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mengikuti pertemuan ibadah secara online. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, pada kesempatan ini kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan untuk kami memulai pertemuan ibadah secara online. Sekalipun kami berada di tempat yang berbeda, namun kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bapa, ampunilah kesalahan kami yang sering kali kami melukai hati-Mu. Namun kami mau berubah ya Bapa. Kami mau mengikuti jejak Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk kami hidup makin berkenan kepadamu, taat dan setia kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami juga para pelayan-pelayan-Mu, pemain musik, WL singer akan memuji Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau layakkan dan kuduskan mereka agar pujian dan penyembahan ini layak di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Dan sebentar kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Indra Devri ya Bapa. Kiranya Kau curahkan Roh Kudus-Mu agar apa yang disampaikan bukanlah daripada kata hati daripada Bapak Pendeta Indra Devri ya Bapak, namun semua itu ada karena dari perasaan dan pikiran-Mu ya Bapak. Kami mau belajar kebenaran firman ini ya Bapak, sehingga kebenaran firman ini kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami ingin selalu menyukakan hati-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Haleluya. Allah di sini menjamahku sempurna. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita mau menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita karena Allah selalu ada dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah di sini mengasihi.
Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mau datang lebih lagi ya Tuhan dengan penuh sukacita memuji, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, Raja kami, Raja di atas segala raja, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau menyanyikan lebih sungguh lagu pujian penyembahan ini. Ketika jalanku berkabut, kita tidak tahu apa hari esok, tapi kita yakin dan percaya akan menyertai Tuhan. Jangan takut, percaya saja, karena masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Ketika jalanku berkabut, haleluya. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan seolah membisu. Lalu
kita yakin dan percaya Tuhan akan pedulikan kita semua sampai di seberang langit biru. Kita akan sampai kepada Bapa di surga. Di rumah Bapa kita di LB3 kita mau bersama dengan Tuhan. Kita boleh menyembah Tuhan lebih lagi. Terima kasih, kita mau persiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Beri aku tempat Bapa, untuk kami boleh ya Tuhan datang lebih lagi kepadamu. Ya Tuhan, beri aku tempat di hadirat-Mu Bapa. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Setiap saat dimanapun juga. Terima kasih Tuhan, ku ingin selalu di hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan dengan
berkenan di hadirat-Mu, untuk kami bersama-sama berada di LB3 bersama-Mu Bapa. Bapa, sebentar kami ingin mendengar kebenaran firman yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Bapak Pendeta Indra Jeffrey ya Bapa, Tuhan Kau urapi beliau ya Tuhan. Biar Engkau berbicara melalui mulut, bibir, hati dan pikirannya Pak Indra Jeffrey ya Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu boleh menuntun kami ya Tuhan, untuk kami boleh semakin dimengertikan ya Tuhan, untuk kami boleh ya Tuhan mengaplikasikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Roh Kudus, bantu kami untuk kami boleh semakin mau berubah, makin berkenan di hadirat-Mu. Kami boleh hidup kudus berkenan di hadirat-Mu ya Bapa, untuk kami mau semakin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, untuk kami mau mengenakan kehidupan putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya kebenaran firman-Mu menuntun kami dari hari ke hari, untuk kami berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali di dalam pertemuan ibadah Raya Online saat pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan. Kita bisa ada sebagaimana kita ada itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah kembali mempercayakan saya untuk membawakan renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menghormati pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini diambil dari kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ke-14. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Puji nama Tuhan. Silakan saudara duduk. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi ini firman Tuhan kita mengambil tema tentang tunda. Tunda, apa itu tunda? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunda itu kita kenal ada dua. Tunda dalam kata benda dan tunda dalam kata kerja. Tunda dalam kata benda itu berarti sesuatu yang ditarik di belakang perahu, itu tunda. Tetapi tunda dalam kata kerja memiliki beberapa arti. Yang pertama adalah menghentikan dan akan dilakukan lain waktu. Menghentikan dan akan dilakukan lain waktu atau ditunda. Yang kedua, mengundurkan atau menangguhkan waktu pelaksanaan, atau biasa kita mengenal dengan istilah depending. Yang ketiga, mengulur waktu atau menunda-nunda atau memperlama sesuatu untuk dilaksanakan atau sesuatu yang harus digenapi, itu menunda-nunda. Dan yang terakhir adalah tertunda, memiliki arti terhenti atau dihentikan karena suatu hal. Saudara sekalian, mungkin di dalam kehidupan kita seringkali menunda-nunda pekerjaan atau menunda-nunda waktu atau memperlama pekerjaan kita agar cepat selesai. Contohnya yang seringkali kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, masalah mengisi bahan bakar. Beberapa hari lalu saya dan keluarga pergi ke Solo. Dari perjalanan Solo balik ke Cirebon itu jam pengatur bensin ada di kurang lebih setengah. Dari situ mobil melaju terus menuju ke arah Cirebon. Tambah lama jarum menuju itu tambah lama tambah rendah. Itu artinya bahwa kita harus cepat mengisi bensin, saudara. Tetapi saat itu supir kami bilang nanti aja masih sempat, Dan sekali waktu pada saat jarum itu sudah mendekati merah, kita langsung kelabakan. Waduh, kenapa kita waktu itu menunda-nunda waktu untuk mengisi bensin, padahal kita udah melewati beberapa kali pom bensin. Dan puji nama Tuhan, pada saat jarum itu udah mendekati merah, 1 atau 2 kilometer di depan ada rest area. Akhirnya
selamatlah mobil kita tidak kehabisan bensin, saudara. Karena kita lagi itu memakai bahan bakar bukan bensinnya, solar. Kalau solar itu kalau misalnya kita sangat kosong diisi, kita tangkinya itu akan kemasukan angin katanya. Jadi jalannya tidak akan lancar lagi. Saudara sekalian, menunda pekerjaan adalah kebiasaan buruk yang masih sering dilakukan oleh banyak orang. Tidak hanya mengisi bensin, tetapi juga kadang di bidang pekerjaan kita acap kali menunda waktunya. Kita berpikir besok masih ada waktu. Kita menunda pekerjaan hari ini untuk dilakukan besok. Dan pada saat besok kita pikir masih ada beberapa hari lagi sampai batas waktu yang harus ditentukan. Jadi kita pikir menunda besok lagi. Sampai akhirnya kita mendekati batas akhir, kita kelabakan, saudara. Karena pekerjaan yang tertunda beberapa hari itu kalau diakumulasi semakin hari semakin banyak. Menunda pekerjaan yang seharusnya dikerjakan hari ini adalah suatu tindakan yang justru akan merugikan kita di kemudian hari. Karena pekerjaan yang tadinya kita anggap kecil, karena ditunda akan menjadi besar. Betul nggak, saudara? Pekerjaan yang tadinya sedikit akan menjadi berat dan banyak. Saudara, menunda berarti menyia-nyiakan waktu yang ada. Menunda berarti kehilangan waktu, karena waktu yang sudah diputar itu tidak dapat kita kembalikan lagi. Artinya waktu yang sudah kita lewati kita anggap sejarah, karena kita tidak bisa kembali kepada waktu yang sudah lewat. Jadi kesempatan yang kita punya adalah hari ini, detik ini, saat ini. Karena sesuai firman Tuhan yang tadi kita baca, kita tidak pernah tahu akan hari esok. Yang jadi pertanyaan, saudara, siapakah sebenarnya yang harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin? Apakah hanya pekerja? Apakah hanya pelajar? Karena pelajar pun, mahasiswa pun kadang kalau diberikan pekerjaan rumah, kadang masih sering menunda-nunda waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya. Sehingga ada istilah sistem kebut semalam. Harusnya hari ini dikerjakan, tetapi karena besok harus ituin, jadi dia kebut semalam tuh, saudara. Padahal masih ada waktu beberapa hari kemarin. Biasanya guru memberikan tugas PR itu diberi waktu 3 hari atau 4 hari atau bahkan seminggu. Tetapi kita pada saat kita melihat anak kita atau mungkin kita sendiri pada saat kita jadi pelajar, kita menunda-nunda waktu kita, sehingga pada saat waktu yang diberikan habis kita kelabakan, sistem kebut semalam. Jadi siapa sebenarnya yang harus memanfaatkan waktu dengan baik? Apakah hanya pelajar atau pekerja? Ataukah yang memiliki perusahaan, owner? Ataukah juga kalau di bidang kerohanian, apakah cuma hamba Tuhan atau pelayan Tuhan? Jawabannya adalah setiap kita, saudara. Siapapun kita, apapun status kita, apapun jabatan kita, baik itu di bidang pekerjaan ataupun di bidang pelayanan, kita lebih bijaksana untuk selalu memanfaatkan waktu yang ada. Karena waktu hari ini adalah waktu yang paling berharga. Sehebat apapun kita kemarin, itu hanya kemarin, saudara. Itu tidak akan berpengaruh pada hari ini. Karena keputusan kita hari ini dalam menunda waktu atau memanfaatkan waktu yang ada akan memberikan jaminan hari depan kita seperti apa. Jadi keputusan kita hari ini dalam memanfaatkan waktu yang ada itu akan memberikan kita keuntungan yang lebih besar. Keuntungan dalam arti jasmani maupun keuntungan dalam arti rohani, saudara. Dan jadi pertanyaan adalah, apakah yang menyebabkan orang itu suka menunda-nunda? Termasuk saya dulu, saudara. Pada saat saya bekerja mungkin saya merasa masih ada waktu, masih ada hari esok. Jadi saya pikir hari ini dimanfaatkan untuk kesenangan yang memang saya butuhkan, atau menikmati keadaan yang memang saya sedang nikmati tanpa mau melihat hari esok. Ada beberapa poin yang saya akan bagikan kepada saudara. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan orang itu suka menunda-nunda? Termasuk saya dulu ya, saudara. Yang pertama adalah masih ada agenda pribadi yang belum dicapai. Mungkin dari setiap kita, apakah itu pelajar, apakah itu karyawan, pasti kita punya agenda pribadi. Agenda pribadi tidak salah, saudara, karena memang itu adalah suatu tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Salah satu bentuk ibadah yang kita berikan kepada Tuhan, bahwa kita melakukan segala sesuatunya dengan penuh tanggung jawab, termasuk agenda pribadi.
mencapai suatu prestasi dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita lewat talenta kita. Itu tidak salah, saudara. Tetapi yang salah adalah pada saat agenda pribadi kita itu menjadi hal yang utama, menjadi hal yang mengesampingkan tujuan atau fokus kita sesungguhnya di kehidupan ini. Kadang agenda pribadi kita itu hanya yang terlihat oleh mata. Contohnya, pelajar hanya punya agenda pribadi bahwa dia harus lulus tepat waktu, tetapi dia mengesampingkan kehidupan rohani dia, kebutuhan atau pertumbuhan rohani orang itu tersebut. Pekerja, dia mempunyai target bahwa proyek dia harus selesai dalam jangka waktu 3 bulan. Dalam jangka waktu 3 bulan dia benar-benar fokus akan agenda pribadinya, sampai-sampai dia lupa mencari Tuhan, sampai-sampai dia lupa bahwa tubuh rohani pun harus dijaga, dibangun, dan diberi makan dengan makanan-makanan rohani yang sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang menyebabkan orang suka menunda? Yang kedua adalah merasa sudah cukup. Merasa sudah cukup, saudara. Cukup sebagai pelayan Tuhan. Ada yang merasa, saya sudah jadi singer, ya cukup. Seperti ini aja kehidupan rohani saya. Tetapi dia tidak mau lebih lagi mencari Tuhan, lebih dalam lagi, lebih lagi mengolah talenta yang Tuhan berikan kepada dia. Dia merasa sudah cukup, sehingga tidak membutuhkan lagi waktu khusus kepada Tuhan, tidak butuh lagi waktu untuk berdoa mencari Tuhan, tidak butuh lagi semangat dan motivasi untuk lebih melekat kepada Tuhan. Merasa sudah cukup. Yang ketiga, nah ini yang masih banyak kita lakukan dan sadari, disadari atau tidak, kita masih terikat dengan dunia, masih merasa nyaman, masih ingin menikmati dunia dan keindahannya. Kenyamanan dan kenikmatan dunia ada sehingga kita merasa kita nggak butuh Tuhan, kita merasa Tuhan itu nggak ada. Kita merasa kita suka menunda-nunda nih dalam hal kerohanian, kita ngerasa sudah cukup. Apa yang dunia tawarkan, apa yang dunia berikan sudah cukup membuat kita nyaman. Itu tadi, makanya kita menunda, nanti lagi lah. Karena penundaan kita merasa Tuhan tuh nggak ada masalah kok dengan penundaan kita. Tuhan pun seakan membiarkan kok kita menunda untuk datang kepada Tuhan, untuk datang doa pagi mungkin, untuk datang ke pertemuan ibadah raya online seperti saat ini, mencepatkan waktu, menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. Kita menunda untuk melayani Tuhan, kita menunda untuk berbuat baik, karena kita merasa nyaman, kita merasa nggak butuh Tuhan. Dan mungkin karena kenyamanan itu kita merasa Tuhan itu nggak ada. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita merasa masih punya banyak waktu atau kesempatan. Kita merasa bahwa hari ini adalah hari ini, besok urusannya nanti lagi. Kita berpikir bahwa kita masih mempunyai hari esok. Kita berpikir bahwa melayani Tuhan nanti saja. Saya menikmati dunia dulu dengan puas, baru saya bertobat mencari Tuhan. Karena apa? Karena kita merasa masih punya banyak waktu, saudara. Kita merasa masih punya banyak kesempatan. Mungkin kita merasa masih muda, masih sehat. Kita merasa bahwa apa yang kita punya sekarang sudah mencukupi kebutuhan kita. Jadi kita merasa masih ada kesempatan masih esok. Masih banyak waktu yang kita punya. Kita merasa seperti itu. Padahal hari esok adalah misteri, saudara. Kita tidak ada yang tahu. Hari esok itu apakah kita masih diberikan kesempatan atau tidak oleh Tuhan. Jangankan untuk beribadah, jangankan untuk bertobat, mungkin untuk bernafas saja kita mungkin sudah tidak diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan. Jangankan hari esok, mungkin 1 jam dari sekarang kita nggak pernah tahu kita masih ada atau tidak. Nah, itu mungkin yang membuat kita masih menunda-nunda. Dan yang terakhir, yang ada hubungannya dengan poin yang kedua tadi, kita merasa nggak butuh Tuhan karena kita sudah memiliki apa yang kita punya. Lewat talenta yang Tuhan berikan, kita merasa cukup, sehingga kita tidak perlu lagi untuk mencari Tuhan. Kita mungkin udah punya rumah, udah punya aset, kita udah punya status sosial, punya jabatan, dan pekerjaan yang mungkin layak, yang kita merasa bisa menjamin sampai masa tua kita. Kita mempunyai anak yang bisa
bisa menopang kita di hari tua dan lain sebagainya. 5 poin ini yang banyak sekali kita lakukan, yang banyak sekali kita rasakan, sehingga kita kadang menunda-nunda waktu kita. Kita menunda waktu kita untuk mencari Tuhan. Pertanyaannya, apakah hal-hal itu akan membuat kita selamat? Apakah akan membuat kita sampai kepada tujuan, yaitu di langit baru dan bumi baru? Sadar atau tidak sadar, diakui atau tidak diakui saudara, jika kita ditanya tujuan kita sesudah hidup ini apa, semua pasti bilang surga. Tidak ada yang bilang tujuan saya ke neraka, tidak ada saudara. Tetapi masalahnya, kita selalu menunda-nunda waktu kita untuk datang kepada Tuhan. Itu masalahnya. Baik saudara, kita akan membahas berikutnya, mengapa kita tidak boleh menunda waktu kita untuk datang kepada Tuhan. Yang pertama adalah kesadaran waktu saudara. Baik, kita akan buka dulu di dalam kitab Ibrani 10 ayat 26. Ibrani 10 ayat 26, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Saya bacakan sekali lagi saudara. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Puji nama Tuhan. Saudara, setiap kita yang hadir di dalam pertemuan ibadah raya online pada saat siang hari ini, kita pasti akan mengakui bahwa kita adalah orang Kristen. Kita adalah orang percaya. Sebenarnya apa sih yang disebut dengan Kristen, saudara? Kristen pertama kali disebutkan di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Sebutan Kristen itu diberikan kepada orang-orang yang mengikuti teladan Kristus, atau disebutnya pengikut Kristus, karena orang itu mengenakan karakter Kristus, sehingga orang bisa melihat karakter Kristus di dalam kehidupan murid-murid Tuhan pada saat itu. Itulah sebabnya mereka disebut dengan Kristen. Untuk memiliki hidup yang serupa dengan Kristus, saudara, membutuhkan proses, membutuhkan waktu, dan waktu itu tidak sebentar, saudara. Karena karakter seperti Kristus, hidup seperti Kristus, memiliki bagian di dalam kekudusan itu butuh waktu, tidak seperti membalikan telapak tangan. Dan juga saudara, itu butuh proses yang tidak sebentar. Dan itu pun membutuhkan pengorbanan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Termasuk kita harus belajar untuk mematikan keinginan daging, memikul salib. Dan sekali lagi itu butuh proses, saudara. Memiliki kepribadian seperti Kristus itu tidak otomatis kita dapat pada saat kita bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Yesus Selamat. Tidak, saudara. Itu butuh proses setiap hari. Bagaimana kita mengelola pikiran kita, menguasai hati kita, mengambil keputusan untuk menjadi serupa seperti Kristus, itu tidak gampang, saudara. Menjadi Kristen itu sama aja bunuh diri sebenarnya. Membunuh diri kita, kedagingan kita, mengosongkan kehidupan kita, mengosongkan hati kita, agar Tuhan boleh bertata menguasai kehidupan kita. Itu sangat menyakitkan, saudara, sangat perih. Dan kadang kita merasa tidak nyaman dengan perubahan yang harus kita lakukan. Betul, saudara. Tetapi hal itu harus kita lakukan. Kadang karena kita tahu bahwa mengikut Kristus itu harus menjaga sikap kita, mengubah pola pikir kita, yang biasanya suka ngomongin orang, yang biasanya suka fitnah orang, kadang yang biasanya kita suka membunuh waktu kita dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadirat Tuhan, menikmati keindahan dunia dan sebagainya, dan kita kadang pergi ke tempat yang seharusnya kita tidak boleh datangi. Rasanya susah, rasanya sulit. Kita akan dibilang aneh oleh orang-orang sekitar kita. Oleh sebab itu kadang kita menunggu, kita menunda untuk datang kepada Tuhan dengan berpikir bahwa nantilah pada saat saya sudah melakukan hal yang benar baru saya datang kepada Tuhan. Itu salah, saudara. Bagaimana kita bisa melakukan hal yang benar kalau kita belum mulai untuk datang kepada Tuhan, belum mau menyembah Tuhan, belum mau melekat hidup dengan Tuhan, belum mau mencari Tuhan. Kadang untuk doa pagi yang biasa
Gembala senior kita adakan setiap pagi jam 5. Kadang kita berat, saudara. Kita berat untuk memulainya. Kadang kita punya komitmen, saya mau doa pagi. Tetapi tubuh kita ini kadang memaksa kita untuk tidur lagi. Dan kita memilih untuk mengikutinya. Berat, saudara, memang. Tetapi kalau kita menunda terus, kita akan kehabisan waktu, saudara. Kita akan kehabisan waktu. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu usia kita kapan. Saat ini, tanpa kita sadari, kita sedang mengantri untuk mendapatkan panggilan Tuhan. Kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil pulang. Kita tidak pernah tahu kapan jam kehidupan kita akan berhenti. Yang kita tahu, yang kita rasakan adalah kita hidup saat ini bisa menikmati dunia dan seisinya. Kita tahu kebenaran seperti ayat yang tadi kita baca. Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, berapa banyak hamba Tuhan yang sudah memberitakan firman Tuhan kepada saudara? Berapa kali kita mendengarkan ajakan atau motivasi kita untuk mendekat kepada Tuhan? Tetapi berapa kali kita juga berkomitmen untuk mencari Tuhan dan berapa kali kita menundanya? Kadang kita menunda terus, saudara. Itu tadi, kadang dengan alasan saya masih muda, melayani Tuhannya nanti saja, saya masih sibuk dengan kerjaan, saya masih merasa belum hidup benar. Sekali lagi, semua manusia tidak akan pernah benar jika dia jauh dari Tuhan. Semua manusia tidak akan pernah berjalan di dalam kebenaran selama dia tidak mau datang mencari Tuhan, tidak mau membunuh keinginan dagingnya untuk benar-benar takut akan Tuhan. Tidak akan pernah kita mendapat kebenaran, saudara. Jadi untuk kita bisa hidup benar, kita harus datang kepada Tuhan, hampiri Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita anugerah yang luar biasa, yaitu keselamatan. Tetapi jangan sampai kita salah mengartikan keselamatan itu, saudara. Karena keselamatan yang Tuhan berikan itu bukan hanya menyelamatkan kita dari neraka, bukan. Tetapi keselamatan yang sesungguhnya adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan kita kepada rancangan yang semula. Itulah keselamatan yang sesungguhnya. Tetapi kalau kita masih terus menunda-nunda waktu kita untuk diproses, dibentuk oleh Tuhan, mengalami proses yang memang benar-benar menyakitkan, kadang keinginan ego kita yang membuat kita menunda. Ego kita, saudara. Kita merasa lebih baik, kita merasa lebih bagus, kita merasa lebih diperhitungkan dibanding orang lain. Ego kita. Kita merasa selalu benar. Itu yang membuat kita menunda. Menunda untuk bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jika kita menunda waktu kita untuk melakukan kebenaran dengan datang kepada Tuhan dan mengalami proses pembentukan Tuhan, sesudah kita mengetahui kebenaran lewat setiap firman Tuhan yang disampaikan, kita sama saja sedang mempermalukan Tuhan, saudara. Kita tidak menghormati Tuhan, dan kita sedang melukai hati Tuhan lewat pola pikir kita tersebut. Kalau kita sudah tahu kebenaran, kita dituntut untuk melakukannya. Kapan? Sekarang. Tuhan menunggu kita, saudara. Jangan tunda lagi waktunya untuk datang kepada Tuhan. Tidak ada alasan kita untuk menjauh dari hadirat Tuhan, dan tidak ada alasan bagi kita untuk menunda kita untuk melayani Tuhan, berbuat baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan, menghampiri Tuhan agar kita terus diproses, mau dibentuk walaupun sakit untuk serupa seperti Kristus, agar kita mencapai kesempurnaan seperti Bapa, agar kita mencapai yang namanya kedewasaan rohani, kecerdasan rohani. Kita naik ke level yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Karena pada saat kita mencapai dewasa rohani, di saat itulah kita layak menjadi mempelai Kristus, layak masuk di dalam kerajaan surga, memerintah bersama Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mau diproses, menunda waktu kita untuk dibentuk, rohani kita tetap akan seperti anak kecil yang selalu merengek, yang selalu meronta, yang selalu memberontak, yang selalu mencurigai rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Rohani anak kecil adalah kita mengambil posisi bertobat pada saat kita terjepit. Sama seperti anak kecil, jika dia sedang nyaman bermain, dia lupa sama orang tuanya. Tetapi pada saat dia merasa terjepit, tertekan, atau merasa terintimidasi, dia akan menangis, dia akan sadar bahwa dia butuh orang tua, dia akan mencari orang tuanya. Apakah kita seperti itu, saudara? Mari pergunakan kesempatan waktu kita untuk mencari Tuhan.
Jangan buang waktu kita untuk menunda-nunda dan menunda terus untuk diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Sekali lagi, pertobatan kita yang sesungguhnya adalah pada saat kita mau diproses, diperbarui pikirannya, pola pikir kita setiap hari. Pertobatan itu setiap hari, saudara. Pertobatan bukan pada saat kita dibaptis. Pertobatan itu setiap hari. Setiap hari kita menggelar perkara di hadapan Bapa. Apakah kita sudah layak atau belum di hadirat Bapa? Apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Kita belajar setiap hari memperkarakan hidup kita di hadapan Bapa. Itulah pertobatan yang sesungguhnya. Setiap hari kita diproses, diubah untuk terus mencapai kesempurnaan yang Tuhan inginkan, mencapai standar yang Tuhan inginkan untuk kita capai. Jangan menunda, saudara. Kenapa? Kalau kita sudah tahu kebenaran dan kita tidak mau melakukannya, kita sama aja sedang mempermainkan Tuhan. Kita sama saja sedang membuat Tuhan marah dengan kelakuan kita. Kenapa? Karena kita sudah tahu kebenaran, tapi kita tidak mau melakukannya. Ingat, saudara, di dalam Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jika kita tahu kebenaran, kita dituntut untuk melakukan kebenaran itu sesuai standar yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya sama Tuhan. Sekali lagi, orang Kristen adalah orang yang mengikuti teladan Tuhan Yesus, yang mengenakan karakter Tuhan Yesus, sehingga dunia dapat melihat bahwa kitalah pengikut Kristus. Karena dunia bisa melihat karakter Kristus dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pembahasan kita, mengapa kita tidak boleh menunda-nunda? Yang kedua adalah rencana Tuhan dalam keselamatan yang Dia berikan kepada kita, yaitu mengembalikan kita kepada rancangan yang semula. Bagaimana Tuhan mau memberikan, bagaimana Tuhan mau supaya hidup kita berubah kalau kita sendiri tidak menghampiri Dia? Tuhan sudah merancangkan rancangan keselamatan kepada kita. Tinggal bagaimana kita, mau nggak kita memberikan respon yang baik kepada rancangan Tuhan itu dalam kehidupan kita? Kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus menghampiri Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan dengan kehendak bebas. Tuhan tidak akan membiarkan kita terhilang. Tuhan tidak akan membiarkan kita masuk ke dalam lautan api. Sekali lagi, keputusan kitalah yang akan menentukan posisi kita di mana. Kalau saudara sekali lagi hari ini masih menolak untuk masuk dalam rancangan keselamatan Tuhan, saudara akan ditolak. Kenapa? Karena di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa itu mengikuti teladan Tuhan Yesus, memiliki pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Kita tidak cukup hanya mengakui Yesus sebagai Tuhan. Iblis pun mengakui Yesus adalah Tuhan, saudara. Iblis pun mengakuinya. Tetapi iblis tidak mau taat dan tunduk kepada Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara pada saat pagi hari ini? Kita pun sama mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tetapi apakah sebatas itu saja? Kita hanya sekedar mengakui, tetapi kita tidak mau mengenakan karakter Kristus. Kita tidak mau memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Bagaimana kita bisa masuk di dalam rencana dan rancangan Tuhan mengenai keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, kalau kita saat ini masih menunda-nunda waktu kita untuk menghampiri Tuhan? Saudara, kita baca Filipi 2 ayat 5. Di dalam Filipi 2 ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jika kita melihat bahasa aslinya dalam bahasa Yunani, ya saudara, kata pikiran dan perasaan itu bukan kata benda, tetapi merupakan kata perintah, prosnesto. Jika diterjemahkan secara bebas, ayat ini dapat berbunyi, berpikirlah dan bersikaplah seperti Kristus. Itu kata perintah.
Berarti kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus agar kita bisa masuk dalam rencana dan rancangan Bapa untuk kita mengenai keselamatan, saudara. Kalau kita masih menunda-nunda, bagaimana kita bisa mendapatkan dewasa rohani, saudara? Rohani kita tetap akan menjadi anak-anak. Karena kita tidak mau diproses atau tidak mau dan kita tidak mau memilih untuk taat melakukan kehendak Bapa. Kedewasaan rohani dilihat dari respon kita. Dari respon kita bagaimana kita mau melakukan kehendak Bapa. Mau memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Sehingga kita sekali lagi boleh masuk dalam rancangan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Menunda-nunda terus berarti kita sama saja menolak rencana Tuhan. Jika kita menunda terus untuk datang kepada Tuhan, sama aja kita menolak hadirat Tuhan, menolak penyertaan Tuhan, menolak perlindungan Tuhan, dan secara otomatis menolak Tuhan dengan segala karyanya dalam kehidupan kita. Kalau kita berkata, saya masih ke gereja kok, saya masih melayani Tuhan, saudara, itu tidak cukup. Berapa kali pun saudara pergi ke gereja, jika saudara tidak mau diproses oleh Tuhan, jika saudara masih mengikatkan diri kita pada kenyamanan yang dunia berikan, jika saudara masih menunda-nunda untuk melakukan pertobatan sejati setiap hari, saudara belum layak untuk disebut anak Tuhan. Saudara belum layak untuk disebut orang Kristen. Karena anak Tuhan bukan sebutan. Anak Tuhan adalah keberadaan. Keberadaan hidup yang tidak bercacat dan tidak bercela, yang selalu mau melakukan kehendak Bapa, mengambil kekudusan, mengambil bagian dalam kekudusan Tuhan. Dan kita mau menjadi serupa dengan Kristus dan sempurna seperti Bapa. Itu yang benar. Jangan tunda lagi, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, mengapa kita tidak boleh menunda-nunda waktu kita untuk datang kepada Tuhan? Ini yang paling prinsipal menurut saya, yaitu karena kita butuh Tuhan, saudara. Kita butuh Tuhan. Saudara, jika kita mengingini sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita, yang begitu mulia untuk kita, yang bisa membuat kita nyaman dan bahagia, kita pasti tidak akan menunda-nunda waktu kita untuk mendapatkan barang tersebut. Contohnya, kalau kita berkata bahwa rumah itu sangat berharga buat saya, rumah tempat kita tinggal itu sangat berharga buat saya. Contohnya ya saudara, saya akan mengupayakan segala cara dengan tidak menunda-nunda waktu saya, bagaimana caranya supaya saya bisa dapat sebuah rumah. Karena menurut saya rumah itu melindungi kita dari hujan, dari panas, terik, dan lain sebagainya. Saya akan rela menukar waktu saya, memberikan pikiran saya, bahkan perasaan saya, agar saya bisa mendapatkan apa yang menurut saya berharga. Mungkin bagi saudara sesuatu yang berharga adalah mobil, perhiasan, atau juga pasangan hidup. Pada saat saudara mengejar pasangan hidup saudara, saudara pasti akan memberikan waktu saudara, pikiran saudara, tenaga saudara, dan juga mungkin perasaan akan dikorbankan. Bagaimana caranya saya mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dengan apa yang saya mau. Betul nggak saudara? Karena kita butuh rumah, kita butuh pasangan hidup, dan kita rela menukar waktu kita dan lain sebagainya, apa yang kita punya, agar sesuatu yang berharga menurut kita itu kita segera mendapatkannya. Kita tidak menunda-nunda waktu kita. Bagaimana dengan Tuhan, saudara? Kita itu membutuhkan Tuhan, saudara. Tuhan telah memberikan segalanya bagi kita. Bapa telah rela memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita dengan harga yang mahal. Apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Kadang kita menunda untuk Tuhan, saudara. Seakan-akan kita nggak butuh Tuhan. Pada saat kita nyaman, sekali lagi, pada saat kita memiliki apa yang kita inginkan,
kita merasa nggak butuh Tuhan. Kita sudah merasa cukup, kita sudah merasa nyaman. Kita hanya mencari Tuhan pada saat kita terjepit dengan keadaan. Kita mencari Tuhan pada saat kita merasa terintimidasi. Baru kita mencari Tuhan. Kalau kita melakukan seperti itu, kita sama saja tidak menghormati kekudusan Tuhan. Kita tidak menghargai pengorbanan Tuhan. Dan kita tidak menghargai rencana dan rancangan yang indah yang Tuhan berikan untuk kita. Kita menganggap apa Tuhan itu, saudara? Hanya ban serepkah? Sehingga pada saat kita merasa nyaman, kita tidak perlu mencari Tuhan, atau doa seadanya, ke gereja seperlunya, tetapi hati kita masih terikat dengan dunia. Jangan tunda waktu lagi, saudara. Kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Kalau memang kita merasa kita butuh Tuhan, jaga hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Jangan lukai hatinya. Bagaimana cara kita menyenangkan hati Bapa agar hubungan kita dengan Bapa itu begitu indah. Jangan biarkan masalah-masalah kita di sekeliling kita, jangan biarkan orang-orang di sekeliling kita membuat hubungan kita itu dengan Tuhan itu rusak, saudara. Kenapa? Karena kita butuh Tuhan, saudara. Sama aja dengan saudara pada saat di dalam dunia kerja, mungkin kita butuh partner untuk bekerja. Kalau memang kita butuh partner untuk bekerja, kita menjaga bagaimana supaya hubungan kita dengan partner kita itu terjalin dengan baik, tidak ada keretakan, tidak sampai putus atau bubar, karena kita butuh dia untuk menjadi partner kerja. Sama dengan hubungan suami istri, bagaimana suami maupun istri menghargai pasangan masing-masing, menghormati, saling menegur, saling menjaga, bukan menghancurkan hubungan yang sudah ada, karena kita butuh, saudara. Sama juga hubungan kita dengan Tuhan, itu lebih dari hubungan-hubungan yang lain. Tetapi kita kadang mengesampingkan itu, saudara. Kadang kita hanya berfokus dengan apa yang bisa kita lihat secara jasmani. Kita tidak bisa melihat jauh ke depan. Padahal ikut Tuhan, melekat dengan Tuhan adalah jaminan kita untuk kita bisa datang sampai pada langit baru dan bumi baru. Surga itu bukan harapan, saudara. Surga itu adalah prioritas utama kita, tujuan utama kita, fokus kita, saudara. Kalau saudara memang membutuhkan Tuhan, membutuhkan surga, membutuhkan kekekalan di langit baru dan bumi baru, jaga hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Jangan permalukan Tuhan lewat apa yang kita lakukan. Jangan sampai orang melihat bahwa kita yang disebut anak Tuhan, rajin ke gereja, rajin melayani, dan lain sebagainya, tetapi dalam setiap kehidupan sehari-hari kita selalu bersandiwara di depan orang, baik di depan orang tetapi di belakangnya menusuk, selalu membuat hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, berbohong dan lain sebagainya. Itu sama aja kita membuat benteng pemisah, karena yang memisahkan kita dari kasih Tuhan adalah dosa kita. Kalau kita merasa membutuhkan Tuhan, ambil komitmen saat ini. Jangan nunggu hari esok. Kita tidak pernah tahu hari esok apakah masih ada atau tidak. Jangan nunggu hari baik. Hari baik adalah pilihan kita hari ini. Tuhan yang menyediakan hari bagi kita dan yang menentukan hari baik kapan kita bertobat hari ini. Jangan menunggu, saudara. Sekali lagi, jangan menunggu untuk datang kepada Tuhan. Jangan menunggu bahwa kita merasa masih berdosa, masih banyak melakukan dosa, kita menunggu sampai kita merasa sadar dan bertobat, itu akan terlambat, saudara. Sekali lagi, untuk dibentuk dan diproses untuk menjadi serupa seperti Kristus butuh waktu, saudara. Dan itu tidak sedikit, itu lama. Kalau saudara tidak mengambil keputusan dari hari ini, saudara akan terlambat. Karena kita tidak pernah tahu sisa hidup kita kapan dan berapa. Apakah sisa hidup kita itu pada saat kita bertobat itu bisa mewujudkan tujuan kita untuk menjadi serupa seperti Kristus? Belum tentu, saudara. Karena itu butuh ketaatan yang ekstra. Haleluya. Mari, saudara, jangan menunda, karena hidup kita ini selalu dikejar oleh waktu. Kita diawasi oleh waktu. Dan waktu tidak bisa menunggu kapan kita bertobat. Dan paket hidup kita pun kita tidak pernah tahu kapan akan berakhir. Jadi pakailah waktu yang
Tuhan berikan kepada kita saat ini, inilah anugerah, inilah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan esok, bukan nanti. Jika saudara mempunyai kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak benar dari Tuhan, pakailah kesempatan itu bukan untuk melakukan keinginan daging itu, tetapi pakailah untuk bertobat menyenangkan hati Bapa. Sebagai anak Tuhan, kita wajib waspada, jangan terhasut oleh terjebak dengan tipu muslihat iblis, karena iblis selalu memberikan pengertian kepada kita bahwa masih ada hari esok, masih ada hari esok. Kamu masih muda, kamu masih sehat, kamu masih sanggup, kamu masih punya aset dan sebagainya. Sekali lagi, itu semua tidak akan ada gunanya jika waktu Tuhan sudah tertutup bagi kita pada saat kita dipanggil oleh Tuhan. Mari saudara, kita ambil komitmen saat pagi hari ini. Jangan lagi menunda-nunda waktu kita. Sadarilah Tuhan mencintai kita. Memang Tuhan sabar menghadapi kita, saudara, sampai kita mau diproses untuk bertumbuh dewasa sesuai apa yang Tuhan inginkan. Tetapi sekali lagi saudara, jangan menunda-nunda waktu kita, karena kita tidak pernah tahu akan hari esok. Sebagai ayat penutup saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya 55 ayat 6. Sebagai ayat penutup, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, selama ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Manfaatkan waktu saudara sebaik mungkin untuk kebenaran dan kebenaran. Setiap detik, setiap waktu itu sangat berharga, karena kita tidak pernah tahu kapan dan sampai kapan sisa hidup kita bisa miliki. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan telah selesai disampaikan. Saya undang singer untuk maju ke depan. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, talenta, terutama waktu yang berharga, benar-benar kita pakai untuk mencari Tuhan. Setiap hari jam 5 pagi, gembala senior kita mengadakan doa pagi. Berikan waktu khusus untuk kita boleh datang berlutut di bawah kaki Tuhan. Alami Tuhan secara pribadi. Itu yang utama, itu yang akan memproses kita, mendewasakan kita secara rohani. Dan juga setiap hari Jumat jam 8 malam selalu diadakan pendalaman Alkitab yang dibawakan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Hermawan Wijaya. Ambil waktu khusus kita setiap Jumat malam jam 8 agar kita bisa mengenal Tuhan dengan benar, agar kita tidak tersesat dengan pengajaran-pengajaran di luar sana yang seakan lurus tetapi menjauhkan kita dari hadirat Bapa. Puji nama Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah lagu yang membuat kita harus menghargai waktu, menghargai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya, haleluya. Sabarnya Tuhan menghadapiku, memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesabaran-Mu ya Bapa. Amin. Oh haleluya. Beriku ajaran, menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya. Sekali lagi saudara, kita nyanyikan lagu ini. Sabarnya Tuhan, sabarnya Tuhan menghadapiku,
aku dewasa. Benar Tuhan, Kau sabar ya Bapa menghadapi kami Tuhan. Sabarnya Tuhan. Haleluya Tuhan. Beriku ajaran. Amin. Menuntunku sampai sempurna. Menuntunku sampai sempurna dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kesabaran-Mu kepada kami ya Tuhan. Kala ku jatuh diangkatnya, dosaku diampuni, lukaku lembut dibebannya, hingga pulih kembali. Amin Tuhan. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela. Amin Tuhan. Menyenangkan hati Bapakku. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita nyanyikan ref ini sekali lagi. Amin, haleluya. Kala ku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni. Amin. Lukaku lembut dibebannya, hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat baginya. Menyenangkan hati Bapakku, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat baginya. Sekali lagi saudara, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagi Dia. Menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat baginya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau begitu sabar ya Bapa menghadapi kami anak-anak-Mu ya Bapa, yang kadangkali kami suka menunda-nunda waktu kami untuk bertobat, yang kadangkali kami suka menunda-nunda waktu kami untuk datang menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan, menunda waktu kami untuk mencari Engkau, menunda waktu kami untuk berbuat baik, melakukan apa yang benar setelah kami mengetahui kebenaran Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kesabaran-Mu Tuhan. Walaupun kami selalu jatuh ya Bapa, Engkau tetap mengangkat kami. Walaupun kami selalu menjauh dari hadapan hadirat-Mu ya Bapa, tetapi Engkau selalu merindukan kami untuk datang kepadamu ya Bapa. Kau selalu memimpin kami di jalan-jalan-Mu hingga kami mencapai kedewasaan rohani, sehingga kami boleh menaik level rohani kami kembali ya Bapa, mencapai sempurna seperti standar yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami sadar dosa-dosa kami selalu Engkau ampuni selama kesempatan Engkau berikan kepada kami untuk bertobat ya Bapa. Kami tahu ya Bapa, Engkau ingin kami anak-anak-Mu hidup seperti Engkau ya Bapa, hidup kudus tiada bercela ya Bapa, selalu menyenangkan hati Bapa, menjadi alat kesukaan-Mu ya Bapa. Kami sadar itu ya Bapa. Mulai hari ini ya Bapa, kami mengambil komitmen dari setiap pribadi kami yang hadir di dalam pertemuan ibadah online saat pagi siang ini ya Bapa, untuk kami boleh memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami tidak lagi mau membuang-buang waktu kami, tetapi kami ingin segera ya Bapa mencapai ya Bapa standar yang Engkau inginkan.
Kami tidak ingin menunda-nunda lagi waktu kami ya Bapa, sehingga rencana dan rancangan-Mu di dalam kehidupan kami tidak tertunda ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa, yang begitu menegur kami, menggoncang kenyamanan daging kami, agar kami boleh bangun lagi ya Bapa. Sadar bahwa hidup kami hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Sadar bahwa kenyamanan dunia ini semuanya adalah sementara. Kami harus fokus bagaimana caranya kami boleh menyenangkan hati Bapa, mencapai keserupaan dengan Kristus ya Bapa, mengambil bagian di dalam kekudusan agar kami bisa sempurna seperti Bapa, agar kami bisa mencapai level kedewasaan rohani yang Engkau inginkan, mencapai kecerdasan rohani, naik lagi level-level kami ya Bapa, agar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari saudara, kita angkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat. Haleluya. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus Gembala Agung, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput orang-orang yang dikasihinya. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, ibadah pertemuan Raya Online pada siang ini sudah selesai, dan kiranya bisa membawa berkat bagi kita semua yang hadir pada saat pagi hari ini menjelang siang ini. Terima kasih. Biarlah nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan lewat apa yang kita lakukan, baik hati, pikiran, perkataan maupun perbuatan kita. Jangan menunda waktu lagi untuk kita datang mempersembahkan yang terbaik bagi nama Tuhan. Selamat siang, shalom, Tuhan memberkati.